Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Thahir Los Angeles dan jamaah di mana saja berada, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di sore hari waktu Los Angeles dan di pagi hari waktu di Indonesia melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup bagi kita di hari ini. Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rizkinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh, kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang istimewa. Kalau dengan manusia yang lain tumbuh rasa cinta, tumbuh keakraban karena mungkin pernah berjumpa, karena mungkin pernah berinteraksi. Tapi subhanallah, dengan Nabi SAW kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau, tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang mendalam dalam sanubari kita. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, dengan rindu kita kepada beliau, dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi SAW di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dalam 2 pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pernak-pernik rumah tangga Nabi SAW. Sebagaimana yang kita mafhum bahwa Nabi SAW merupakan suri tauladan bagi kita. Nabi merupakan contoh bagi kita. Bagaimana yang beliau tinggalkan merupakan sunnah yang mesti kita ikuti. Tapi sering kita membatasi sunnah Nabi itu berkaitan dengan janggut Nabi. Sunnah Nabi itu bagaimana tingginya celana Nabi. Padahal sunnah Nabi itu cakupannya cukup luas. Di antara apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita adalah bagaimana berumah tangga. Dan pada 2 pekan ataupun 2 pertemuan yang sebelumnya kita membahas bahwa ternyata Nabi SAW sebagai seorang manusia, beliau juga menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga. Sedikit kita review, di antara masalah yang dihadapi oleh rumah tangga Nabi SAW adalah tentang masalah komunikasi. Saya ingatkan lagi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surat At-Talaq ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu. Ketika pertemuan ngebahas ini saya katakan saat kita membaca terjemahnya, tentu pertanyaan besar dalam hati kita adalah, really? Benarkah demikian? Dan setelah saya kupas bagaimana sebab turunnya ayat ini, bahwa para ulama sepakat Nabi SAW ternyata pernah mentalak 1. Talak itu ada sampai 3 batasnya. Talak pertama, talak 2, talak 3, dan setelah talak 3 baru yang disebut bahwa itu adalah talak bain. Seorang suami tidak boleh untuk kembali kepada istrinya sampai si mantan tersebut menikah dengan laki-laki lain, lalu kemudian dicerai, baru boleh untuk dinikah oleh dirinya. Jadi Nabi SAW pernah mentalak 1 kepada Hafsah, putrinya Umar bin Khattab. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah waktu itu kita bahas apa yang menjadikan Nabi SAW sempat mentalak 1 Hafsah.
Padahal Hafsah ini adalah seorang wanita yang subhanallah ya, begitu solehahnya. Sampai-sampai kita dapatkan ya, bagaimana Jibril alaihissalam meminta langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk rujuk kepada Hafsah. Jibril langsung. Ya. Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, rujuklah kepada Hafsah. Dan Jibril mengatakan di antara alasannya adalah fa innaha shawwam wa innaha qawwam. Hafsah itu adalah seorang wanita yang rajin puasa sunnahnya, seorang wanita yang rajin baca Qur'annya. Tentu para ibu-ibu merasa kecil hati. Kalau untuk wanita yang solehah seperti Hafsah saja itu pernah ditalak satu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bagaimana dengan muslimah-muslimah sekarang? Subhanallah. Hafsah rajin baca Quran, bukan rajin TikTok ya. Hafsah itu rajin sholat malam, bukan rajin ini dan itu. Jadi, tapi sempat ditalak satu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata disebab turun ayat yang lainnya, didapati bahwa terjadi perubahan dalam diri Hafsah. Sebagaimana yang disampaikan oleh para sahabat bahwa wanita-wanita asal Mekah, artinya wanita-wanita muhajirin, tradisi mereka itu apabila suami ngomong, maka mereka akan diam 1000 bahasa. Tapi berbeda dengan tradisi masyarakat di Madinah. Kalau suami mereka ngomong, mereka biasa untuk kemudian menjawab. Nah, terjadi perubahan hal ini pada diri Hafsah. Maka hadirin khotaliman rahimakumullah, Nabi pernah mentalak satu kepada Hafsah. Jadi kembali bahwa ternyata rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami pernak-pernik dalam rumah tangganya. Yang pertama saya katakan adalah berkaitan dengan komunikasi sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimanakah kecemburuan sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Nabi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin agar istrinya itu bisa menerima dia, nggak banyak untuk kemudian terlihat cemburu, maka Nabi langsung mengatakan kalau begitu aku haramkan madu putih. Dalam riwayat lain, kalau begitu aku tidak akan dekati lagi Maria, istri Nabi SAW, di mana gadis ini ataupun wanita ini merupakan hadiah daripada Raja Mesir. Allah Subhanahu Wa Taala langsung mengingatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Hanya mencari kesenangan, keredoan daripada hati istri-istrimu. Jadi ternyata ini juga pernah menjadi salah satu masalah dalam rumah tangga Nabi. Kecemburuan sebagian istri Nabi SAW. Bisa kita bayangkan bagaimana saking cemburunya istri Nabi, sampai mereka kemudian membuat Nabi mengharamkan itu. Dalam asbabun nuzul yang lainnya, kita dapati bagaimana Hafsah binti Umar. Ini oleh Nabi SAW disampaikan, jangan engkau sampaikan apa yang aku katakan padamu. Ternyata disampaikan kepada Aisyah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam ayat di surat At-Tahrim tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsa. Dan ingatlah ketika Nabi SAW merahasiakan sebagian informasi kepada sebagian istrinya. Jadi masalah yang kedua yang pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga Nabi adalah rasa cemburu pada sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yang kita bahas 2 pekan lalu, bagaimana sebagian istri Nabi SAW minta tambah uang belanja, subhanallah. Sampai saya ceritakan pada 2 minggu yang lalu, ketika turun firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 28 dan ayat 29 ini. Sahabat Jabir bin Abdullah menceritakan bagaimana suasana rumah Nabi itu tegang. Dan tidak ada sahabat yang diizinkan untuk masuk ke dalam rumah Nabi. Sampai kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq, dan ketika diberitahu kepada Nabi bahwa yang datang adalah Abu Bakar, Nabi mempersilakan. Kata sahabat Abu Bakar, saat itu duduk seluruh istri-istri Nabi SAW dalam keadaan diam, dalam keadaan tegang.
Hening, sunyi saat itu. Gak ada yang berani berbicara. Tidak lama kemudian datang Umar bin Khattab. Disampaikan kepada Nabi bahwa Umar datang. Nabi pun kemudian memberikan izin kepada Umar untuk masuk ke dalam. Umar juga ketika masuk melihat bagaimana suasana yang hening, bagaimana tegang. Akhirnya Umar kemudian bermaksud ingin memecahkan suasana. Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalaulah istriku minta tambah uang belanja, pasti aku akan pukul dia. Maksudnya adalah Umar ingin membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dan benar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Umar merasa gembira. Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW kemudian mengatakan, ketahuilah Umar bahwa seluruh ini, artinya ditunjuk seluruh istrinya, mereka meminta tambahan uang belanja. Ya. Abu Bakar dengan Umar menghadapi, mereka menghampiri putri mereka masing-masing. Abu Bakar menghampiri Aisyah, Umar menghampiri Hafsah. Ya. Keduanya marah. Mereka mengatakan, apakah kalian ingin untuk kemudian memaksa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu yang beliau tidak miliki? Artinya Nabi SAW adalah seorang suami yang baik hati. Beliau nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada selingkuh harta, uang dan lain sebagainya. Jadi apa yang diberikan kepada istrinya itulah yang dimiliki oleh Nabi SAW. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala menegur. Peristiwa itu dalam surat Al-Ahzab ayat 28 sampai ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika. Wahai nabi, katakan pada istri kalian, jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina, maka kemarilah, akan kuberikan kepada mereka kesenangan. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi aku akan ceraikan kamu dari Muhammad SAW dengan cara yang baik. Hadirin khotal iman rahimakumullah, itulah di antara masalah-masalah yang pernah dihadapi oleh rumah tangga Nabi SAW. Sampai saya memberikan kesimpulan, setiap rumah tangga masing-masing memiliki masalah yang khas dan istimewa. Saya nggak bilang bahwa rumah tangga akan menghadapi masalah yang besar. Tidak. Karena besar kecil itu beda-beda antara seseorang. Mungkin ujiannya hampir mirip, tapi bagi yang satu ini rasanya berat luar biasa. Yang satu dia bisa menyelesaikan. Yang pastinya adalah bahwa setiap rumah tangga, termasuk dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam hal ini, mohon maaf Bapak Ibu yang ikut dalam kajian ini, termasuk dalam hal ini saya juga. Pasti memiliki masalah rumah tangga. Yang masalah ini saya katakan istimewa, khas. Kadang nggak terbayangkan bahwa itu jadi masalah dalam rumah tangga. Hadirin khotal iman rahimakumullah, hanya saja Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, beliau pernah mengatakan, jika ada surga di dunia, itu adalah keluarga yang sakinah. Tapi jika ada neraka di dunia, maka itu adalah keluarga yang berantakan. Tidak berlebihan Umar bin Abdul Aziz mengatakan begini. Karena kenapa? Karena ketika rumah tangga itu kita rasakan harmonis, ketika rumah tangga itu sakinah, aduh ya Allah, terasa bagaikan surga. Sebelum surga sesungguhnya. Tapi wal iyazubillah, ketika rumah tangga itu menghadapi masalah, ketika bagaimana rumah tangga itu mengalami keributan, ya Allah, bagaikan neraka, tentunya sebelum neraka yang sesungguhnya. Jadi, untuk itulah, setelah kita paparkan dalam 1 bulan yang lalu, 2 pertemuan yang lalu, bagaimana rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata juga mengalami masalah, maka pada kesempatan hari ini kita masuk tentang bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menangani masalah rumah tangganya. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Tahir Los Angeles dan jamaah di mana saja berada. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini lihat, Nabi ketika ada masalah rumah tangga, Nabi tenang. Nabi tenang. Dan Nabi SAW menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dalam surat Al-Baqarah ayat 102, bagaimana kerja dan keinginan setan, bagaimana keinginan iblis, itu adalah memecahkan, bagaimana memisahkan antara suami dengan istrinya. Yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Itu yang keinginan mereka. Karena itu, kita dapatkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kita nggak cerita siapa-siapa, kita cerita rumah tangga kita. Berapa sering setan membisikkan dalam pikiran kita, untuk kemudian udah pisah saja, udah minta cerai saja, udah kembalikan saja ke orang tuanya, udah pokoknya begitu seringnya setan menggoda, agar kemudian memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Itu yang paling mereka sukai. Makanya tadi saya katakan setiap rumah tangga kita pasti mengalami masalah. Nah, ketika terjadi masalah, setan itu pasti akan membisikkan. Setan pasti akan memberikan elusan-elusan. Bagaimana kemudian membujuk kita untuk kemudian berpisah dengan pasangan kita. Maka yang dilakukan oleh Nabi dan menjadi teladan kita adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi masalah rumah tangga. Yang pertama saya katakan tenang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Ada sebuah peristiwa ini, subhanallah. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Beliau cerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah salah seorang istrinya. Ini bahasa yang sangat halus, tidak disebutkan, tapi dalam sejarah diketahui bahwa saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di rumah Aisyah. Kemudian salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan satu buah bejana, artinya entah itu piring atau apa, yang berisikan makanan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Ummu Salamah ini adalah seorang wanita Quraisy, artinya dari kalangan bangsawan. Cantik rupawan. Dalam riwayat bahwa hadirin khotimah rahimakumullah, Aisyah memang tidak pernah cemburu dengan Ummu Salamah. Tapi Aisyah termasuk iri melihat kecantikan Ummu Salamah. Padahal Ummu Salamah ini janda, punya anak dari mantan suaminya yaitu Abu Salamah. Hadirin khotimah rahimakumullah, karena dia keturunan bangsawan, maka dia pandai memasak. Di antara istri Nabi yang pandai memasak itu Ummu Salamah, Zainab binti Jahash. Karena Zainab binti Jahash juga masih keluarganya Nabi SAW. Dari kalangan Quraisy. Jadi masaknya bagus. Jadi Ummu Salamah mengirimkan makanan melalui seorang pelayan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, istri Nabi SAW dalam hal ini tentunya adalah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian menepis tangan dari pelayan tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Piring yang dibawa oleh pelayan tersebut jatuh dan pecah. Sedangkan makanannya terhempas berserakan. Bapak-bapak yang ikut menyimak kajian ini, bisa dibayangkan. Ada tamu ke rumah, ternyata istri kita di dapur itu banting-banting piring, prang gitu. Tentunya hati kita itu geram luar biasa. Karena kenapa? Ini ada orang bikin malu, berbagai macam hal lah gitu ya. Jadi saya katakan bisa dibayangkan ketika kemudian istri di belakang atau di dapur itu kemudian banting-banting piring, prang segala macam. Sedangkan kita ada tamu. Kalau maaf kalau bahasa kitanya, nih muka mau taruh di mana kan? Tapi Bapak yang dirahmati Allah, ini yang saya dapati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil kemudian memunguti pecahan-pecahan piring tadi, beliau kemudian mengatakan kepada hamba tersebut, mengatakan kepada pelayan tersebut, gharrat ummukum. Apa kalimatnya? Gharrat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Subhanallah, gitu doang. Bagaimana tenangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada salah yang dilakukan oleh pelayan tersebut. Tidak ada salah istri Nabi yang lain membawakan makanan. Tapi Nabi SAW menghadapi kecemburuan Aisyah, beliau tenang. Dan beliau kemudian menggunakan kalimat yang baik.
Beliau hanya mengatakan komen kepada pelayan tersebut, "Gharrat ummukum," ibu kalian sedang cemburu. Lalu Nabi kemudian mengambilkan piring dari rumah Aisyah dan kemudian menyerahkan kepada pelayan tersebut untuk dikembalikan kepada Ummu Salamah. Subhanallah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali dalam masalah rumah tangga. Apa yang menjadikan rumah tangga Bapak Ibu masih bertahan sampai sekarang? Apa? Karena tadi sabar. Kita mampu untuk menekan gejolak dan juga bisikan setan. Di mana mereka membisikkan, udah lepasin aja itu pasangan kayak gitu. Udah balikin aja pasangan kayak gitu. Apa yang membuat kita masih bertahan dalam rumah tangga sampai saat ini? Kita mampu untuk mengendalikan bisikan itu. Ya, kita mampu untuk mengendalikan bisikan itu. Ya. Makanya kalau saya diminta untuk khutbah nikah, saya biasanya nanya nih, ntar abis nikah, pada mau tinggal di mana? Ada yang bilang di rumah mertua, ada yang bilang langsung ngontrak. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, saya katakan, ini buat para pengantin. Tolong, ya, ketika mau tinggal di rumah mertua, ketika akan ngontrak, bawa kopernya yang banyak. Mereka bingung. Ya, saya bilang paling nggak bawa 10 koper lah. Tambah bingung mereka. Saya bilang 1 koper isinya pakaian. Yang 9 itu koper isinya sabar. Koper isinya sabar. Karena kenapa? Ketika nikah malam pertama, ya Allah, suami tidurnya ngorok, jadi nggak bisa tidur sampai pagi. Buka koper sabar. Pagi pas sarapan, nggak taunya istrinya makannya banyak. Kalau kata orang Sunda, gembul. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, buka koper sabar. Jadi kembali bahwa contoh dan teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatasi masalah rumah tangga, yang pertama adalah Nabi itu tenang. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Nabi itu emosi, meletup-letup, sehingga kemudian ketika melihat Aisyah menepis tangan dari pelayan tersebut sampai kemudian pecah, ngamuk. Tapi Nabi berusaha untuk tenang. Dan kemudian Nabi mengeluarkan kata-kata yang baik. Nah, yang menarik adalah bahwa Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita dapati dalam riwayat bahwa ketika Nabi mengatakan kepada pelayan tersebut bahwa Aisyah sedang cemburu, Aisyah juga tahu diri. Tidak kita dapatkan riwayat bahwa Aisyah setelah itu ngomong. Aisyah hanya terdiam. Hadirin khotal iman, ini juga penting. Bagaimana ketika pasangan itu sudah diam, ketika ada masalah kemudian pasangan itu tenang, yang satu juga harus bisa ngimbangin. Jangan sampai kemudian ketika melihat pasangannya diam, ketika melihat pasangannya itu kok sabar, jangan sampai ini kemudian malah jadi panas, nggak keruan. Terus ngomong, terus ini. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, masing-masing harus tahu diri. Ketika pasangannya diem, tenang, berarti ada sayanya juga harus introspeksi diri nih. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga beliau, yaitu tenang dan tetap menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Hadirin khotimah rahimakumullah, sedikit nih ada suplemen dari saya tentang masalah cemburu yang positif dan cemburu yang negatif. Emang ada cemburu yang positif, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini ada menarik. Riwayat Imam Bukhari, di mana seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah, ini seorang tokoh Ansor, Sa'ad bin Ubadah, beliau mengatakan, seandainya aku melihat ada seorang laki-laki bersama dengan istriku, niscaya aku akan pukul dia dengan pedang sebagai sanksinya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Sa'ad bin Ubadah ini adalah seorang yang pecemburu. Sampai dia mengatakan bahwa kalau dia lihat istrinya bersama dengan laki-laki lain, dia akan pukul dengan pedang. Artinya dia akan lukai. Berantem istilahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, apakah kalian heran? Apakah kalian takjub dengan cemburunya Sa'ad bin Ubadah? Karena kenapa? Karena Sa'ad bin Ubadah tadi mengatakan bahwa kalau dia dapati istrinya dengan laki-laki lain, dia akan pukul dengan pedang. Ini bahasa kiasan yang artinya adalah
Ya berantem nih, kurang lebih begitu. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada para sahabat, apa kalian takjub, apa kalian heran melihat bagaimana kecemburuan Sa'ad? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kata Nabi SAW, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Dan Allah lebih cemburu daripada aku. Artinya adalah bahwa kalau Sa'ad itu akan marah, Sa'ad bin Ubadah akan marah ketika istrinya bersama laki-laki lain, maka Nabi akan lebih marah lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan lebih murka lagi ketika kemudian ada seseorang melanggar daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini cemburu yang positif. Cemburu ketika pasangannya berpotensi melakukan maksiat. Untuk cemburu yang positif ini, kembalikannya, justru kalau ada pasangan yang dia melihat pasangannya itu berpotensi melakukan maksiat, lalu kemudian pasangannya itu nggak cemburu, ini yang disebut dengan dayuth. Ini yang kemudian dilaknat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan, kata Nabi SAW, yang tidak akan masuk ke dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala juga nggak akan melihat mereka. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah murka sekali kepada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua yang Allah murka itu adalah perempuan yang menyerupai laki-laki. Perempuan tapi menyerupai laki-laki. Dandanannya, pakaiannya. Dan yang ketiga kata Nabi SAW adalah golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah juga akan murka kepada mereka adalah dayuth. Hadis riwayat Imam Nasai dan Imam Hakim. Dijelaskan dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar bahwa yang namanya dayuth adalah seorang kepala rumah tangga yang membiarkan kejelekan atau kerusakan dalam rumah tangganya. Jadi dia nggak merasa marah ketika maaf istrinya atau waliyazubillah putrinya berpotensi melakukan maksiat. Nggak ada tuh di hatinya rasa kesel, rasa marah, rasa cemburu. Maka orang kayak gitu adalah dayuth. Nggak ada rasa cemburunya. Maaf kalau kata orang Jakarta, cemen. Orang yang nggak ada perasaan cemburu ketika istrinya berduaan dengan laki-laki lain, ketika maaf istrinya terbuka auratnya, ketika maaf kemudian ada potensi pasangannya melakukan maksiat, maka itu yang disebut dengan dayuth. Laki-laki yang nggak punya sama sekali rasa cemburu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, cemburu itu ada yang positif. Nah, ini sedikit kenapa cemburu itu muncul? Dikatakan yang pertama ya biasanya takut kehilangan. Apalagi mohon maaf kalau di Indonesia itu suka banyak sinetron-sinetron yang apalah istilahnya maaf pelakor dan lain sebagainya itu jadi kemudian kerasanya itu takut kehilangan. Atau yang kedua adalah mencium ada aroma pengkhianatan. Yang ketiga kurang percaya diri gitu ya, karena dianya bagaimana mungkin jadi akhirnya kurang percaya diri. Atau yang keempat bukan kurang percaya diri tapi memang nggak dipercaya. Dikasih kepercayaan oleh suami megang uang nggak bisa dipercaya. Bagaimana kemudian omongannya kalau kata orang Jakartanya ember lah gitu, artinya dia ngomong ke sana kemari. Masalah rumah tangga, masalah daleman rumah tangga, masalah keuangan rumah tangga, dia omongin sama sembarang orang. Ini nggak bisa dipercaya. Karena nggak dipercaya oleh suaminya, jadi kemudian ada rasa cemburu. Atau kurang yakin hubungan ini akan berjalan. Itu beberapa sebab daripada cemburu. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, cuma tadi saya katakan, kalau cemburu yang positif, yang muncul karena perasaan sayang, maka hadirin khotimah rahimakumullah, cemburunya hanya pada orang-orang ataupun hanya kepada pihak-pihak yang berpotensi untuk kemudian membahayakan kelanjutan hubungan suami istri itu. Tapi kalau kemudian cemburunya negatif, ya asal aja semuanya dicemburuin.
Ya. Jadi buta, ya. Nggak bisa untuk kemudian membedakan, dan ini mengekang. Ya. Makanya yang kedua saya katakan bahwa kalau cemburu itu karena sayang, itu ada alasan. Kenapa dia cemburu? Tapi kalau cemburunya yang negatif, itu nggak ada alasan. Ya. Suami pakai baju rapi, perlente, kenapa sih ganjen, pakai baju gitu, udah ganjen, jangan kayak gini, pakai kaos aja, subhanallah, nggak jelas nih alasannya kenapa. Ya. Bukankah seseorang memang diperbolehkan untuk rapi? Ya. Nabi SAW sendiri mengatakan, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai an yara athara ni'matillahi ala abdi. Allah itu cinta untuk melihat pemberiannya kepada sang hamba. Artinya ya ada pakaian bagus dipakai segala macam, ya. Tapi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Cemburu yang negatif itu nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Pokoknya cemburu aja. Ya. Baik, hadirin khotimah liman rahimakumullah. Ya. Kalau kemudian yang positif, walaupun dicemburu dia ngasih kebebasan. Ya. Tapi kalau kemudian yang negatif ini, waduh, ya, kepada siapa saja ini dilarang. Ya, itu yang negatif. Ya. Nah, hadirin khotimah liman rahimakumullah, tadi saya katakan, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi masalah rumah tangga, tapi Nabi tenang dan tetap menggunakan kalimat-kalimat yang bagus. Ya. Mau untuk kemudian dialog dengan istrinya dan lain sebagainya. Ya. Hadirin khotimah liman rahimakumullah. Nah, di sini ada penjelasan dari Al-Quran bagaimana ketika rasa cemburu itu hadir. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ya. Jadi ini catatan penting nih. Ya. Apalagi tadi saya katakan tontonan yang dilihat, isu-isu menjadikan kemudian ada rasa curiga, ada rasa kemudian prasangka dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan banyak berprasangka karena kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Hadirin khotimah liman rahimakumullah, bahkan dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, iyyakum wadzanna, jauhilah kalian prasangka. Fa inna dzanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Ya. Nah, hadirin khotimah liman rahimakumullah, jadi kembali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan yang pertama ketika beliau menghadapi masalah. Lihat bagaimana kecemburuan Aisyah sampai kemudian pecah piring yang dibawa oleh pelayan Ummu Salamah, tapi Nabi tetap tenang dan Nabi tetap santun. Ya. Bagaimana Nabi tetap santun? Ya. Nabi hanya mengatakan kepada pelayan tersebut, ibu kalian sedang cemburu. Aduh, subhanallah. Ya. Nah, ini diperlukan lemah lembut, bijak, ya, menyikapi daripada pasangannya. Ya. Hadirin khotimah liman rahimakumullah. Nah, ini dia. Ya. Saya ambil sedikit, ya, menarik karena kata-katanya di sini bahwa sesungguhnya setia atau tidak setia bukanlah masalah ada atau tidak adanya kesempatan. Ya, bagus. Ya. Jadi kembali hadirin khotimah liman rahimakumullah, ya, kembali yang dilakukan oleh Nabi ketika menghadapi masalah rumah tangganya, yang pertama adalah bagaimana beliau tenang dan tetap menggunakan kalimat-kalimat yang santun. Yang kedua, hadirin khotimah liman rahimakumullah, yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika menghadapi masalah rumah tangga adalah bagaimana tetap memperlakukan istri dengan baik. Ya, tetap memperlakukan istri dengan baik. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau marah itu kan terlihat dari perilaku beliau. Ya. Beliau mendiamkan istri-istrinya ketika kasus bagaimana sebagian dari mereka itu minta tambahan uang belanja. Nabi hanya diam. Dan cerita dari sahabat Jabir bin Abdillah tadi, bagaimana istri-istri Nabi itu berkumpul di suatu kamar dan mereka juga nggak berani ngobrol. Ya. Mereka diam, hening, tegang suasananya. Abu Bakar datang dan kemudian masuk. Abu Bakar dapati bagaimana suasana yang hening, tegang. Begitu juga Umar bin Khattab masuk. Ya.
Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tapi kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperlakukan istrinya itu tetap dengan baik. Ya. Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, ya, di mana Nabi SAW mengatakan, pergauli, istausu bin nisa'i khairan. Ya, pergauli kaum wanita dengan baik. Kenapa kata Nabi SAW? Fa innahunna khuliqna min dila'. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya. Dan sesuatu yang paling bengkok adalah pada tulang rusuk bagian atas. Kata Nabi SAW, kalau kita meluruskannya dengan kasar, maka dia akan patah. Tapi kalau kita biarkan, maka dia akan terus dalam keadaan bengkok. Artinya kalau kita luruskannya itu dengan kasar, yang terjadi patah itu artinya adalah perceraian. Tapi kalau kita nggak perbaiki, maka akan terus bengkok. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, Nabi mengatakan, istausu bin nisa'i khair. Pergauli wanita dengan baik. Dan kita lihat bagaimana kelanjutan daripada peristiwa tersebut setelah Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 28-29 tadi, di mana Allah mengatakan, ayo yang tadi minta tambahan uang belanja, ini Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang suami yang pelit, bukanlah seorang suami yang suka selingkuh. Artinya kalau beliau ada, maka beliau akan bagikan kepada istrinya. Apa yang beliau tidak berikan berarti beliau nggak punya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka para istri Nabi kemudian menyesal. Ya. Itulah ya. Nabi SAW tidak kemudian sewenang-wenang. Ya. Nabi tidak semena-mena, apalagi kemudian dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya. Jadi tetap memperlakukan istri-istrinya itu dengan baik. Yang ketiga yang tidak kalah menarik adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika terjadi masalah rumah tangga, nah ini satu poin yang sangat penting. Nabi itu berusaha menemukan solusi, bukan kemudian dibawa dengan egonya. Ya. Saya katakan dalam hadis di sini, ketika tadi turun firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 28 dan ayat 29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi, katakan pada istri-istrimu, kalau mereka menginginkan kehidupan dunia dan segala gemerlapnya, Allah akan berikan kepada mereka. Tapi Allah akan pisahkan, artinya Allah akan ceraikan dari dirimu. Tapi kalau mereka menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan juga akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Nah, ketika turun ayat ini, Nabi tidak semena-mena, tadi saya katakan, tidak sewenang-wenang, tidak semena-mena, tidak zalim. Tidak kemudian merasa bahwa ada endorse dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kemudian mengatakan, ayo nih ada dari Allah nih. Ya. Tadi siapa tuh yang minta taman belanja? Saya ceraikan, enggak. Tapi Nabi berusaha mencari solusi. Ini yang harus ada dalam pasangan suami istri. Ketika ada masalah itu, yang jadi perhatian adalah bahwa ini masalahnya apa, terus kita mau apa nih ke depan. Gitu. Kalau kemudian berkutat-kutat itu, ya, wah, kalau kata orang sana nggak jadi deh barang. Tapi Nabi ya, mengajarkan kepada kita ketika ada masalah, ayo, harus bagaimana solusinya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, lihat, ya, saya katakan dalam riwayat bahwa ketika turun surat Al-Ahzab, Nabi kemudian mengatakan kepada Aisyah, ya, kata Nabi SAW, aku ingin mengingatkan kepadamu, kata Nabi SAW, jangan terburu-buru untuk memilih apakah dunia tapi diceraikan, ataukah memilih bersama aku dan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, jangan terburu-buru. Boleh engkau izin dulu kepada orang tuamu. Artinya kalau memang ingin dunia, ya, coba izin kepada orang tua, minta pandangan mereka, ya, bagaimana? Ya. Apa jawaban Aisyah? Tentu kedua orang tuaku tidak menginginkan perceraian. Begitu kata Aisyah. Dan Aisyah juga mengatakan, "Fafi ayyi hadza astamir abawai." Luar biasa nih kata-kata dari Aisyah. Kata Aisyah, apakah untuk pilihan kayak begini aku harus minta izin dari orang tua? Karena kenapa? Aku pasti akan memilih Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jadi ini urusannya adalah urusan aku memilih Allah dan Rasul-Nya. Kalau masalah begini nggak perlu aku kemudian minta izin daripada orang tua.
Tapi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali tadi saya katakan, yang menarik dari kejadian ini adalah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ada masalah berusaha nyari solusi. Ya. Bukan kemudian mohon maaf, banyak yang datang kepada kami ya, cerita masalah rumah tangga pengen diselesaikan ya. Tapi yang terjadi adalah masing-masing ego. Tapi Ustadz dia begini gini. Ya udah, sekarang yang jadi masalah adalah apakah akan dimaafkan dan kemudian move on, ataukah akan terus ya mengungkit-ungkit kesalahan itu. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya pernah dipanggil oleh seseorang, dan ketika ke rumahnya ternyata sudah ada adik dan iparnya. Ya. Kemudian saya tanya, ada apa? Ustadz minta tolong, ini coba selesaikan masalah daripada adik saya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, singkat ceritanya, istrinya berulang kali minta, Pak Ustadz saya minta akad nikah lagi di depan Ka'bah. Saya bilang subhanallah, coba kita tenang dulu. Apa masalahnya? Ya. Singkat ceritanya, suaminya suka keluar kota, ya. Dan karena terus keluar kotanya ke sana, ya nggak saya sebutkan tempatnya. Ya, singkat ceritanya kemudian dia menikah dengan perempuan lain. Ya, menikah bukan berzina, ya, menikah. Ya. Cuma memang tidak izin dengan dia. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tapi karena memang istrinya tahu kemudian meledak, akhirnya maaf diceraikan yang di sana. Nah ini yang istrinya nggak mau juga, masih belum puas. Ya. Dan dia ingin agar suaminya itu mengucapkan akad nikah lagi di depan Ka'bah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya bilang begini. Sependek yang saya pahami, mengulangi akad nikah itu kalau akad nikah yang sebelumnya batal. Sedangkan suami Mbak ini nggak membatalkan akad nikah yang sebelumnya. Tapi Ustaz, akhirnya saya pastikan lagi, yang Mbak inginkan itu adalah bagaimana komitmen suami kan? Betul Ustaz. Nah, kalau untuk komitmen suami, maka tidak perlu dia mengulangi ucapan akad. Karena kenapa? Kalau ngulang itu ya kalau yang sebelumnya batal oke, tapi ini nggak batal. Ya. Oke, sampai sepakat tuh bahwa yang diperlukan tuh komitmen. Nah, sekarang apakah mesti di depan Ka'bah atau tidak? Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tadi yang saya kutip kalimatnya bahwa untuk bisa setia itu bukan masalah ada dan tidak ada kesempatan, tapi ada nggak will, ya, ada nggak greget dalam hati. Maka saya katakan bahwa di depan Ka'bah, kalau kemudian seorang laki-laki tidak serius komitmen, ya akan tergelincir. Ya. Maka sekarang mau nggak dia komitmen? Sekarang saya katakan, Mbak nggak usah pakai nunggu kapan umroh. Ya. Sekarang di depan saya mau nggak berjanji? Suaminya. Nah, jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Nabi mengajarkan kepada kita ketika ada masalah rumah tangga, maka berusaha untuk cari solusi, bukan kemudian mengedepankan egonya. Ya. Ini itu ya. Maaf ada juga yang datang ya. Mohon maaf sekali lagi, ini saya inikan di sini. Seorang istri yang dia sempat ada hubungan dengan laki-laki lain. Saya bilang, kenapa Mbak lakukan itu? Ya. Habis Ustaz, saya merasa tidak perhatikan oleh suami saya. Saya katakan subhanallah, ya. Nggak diperhatikan dan ini sekian tahun, anaknya udah 5 Bapak Ibu. Saya bilang, kok bisa? Saya bilang, ya. Maaf, kalau laki-laki dalam tanda petik masih dibolehkan untuk poligami, tapi perempuan nggak ada yang namanya poliandri. Saya bilang, ya. Wah, terus berargumen. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam masalah rumah tangga itu bukan kemudian mengedepankan ego. Kalau masing-masing pasangan mengedepankan ego, nggak akan ketemu solusinya. Tapi kalau kemudian berusaha, ya, tadi Nabi itu tenang, ya, kemudian berusaha untuk menemukan solusi, insya Allah. Ya. Nah, yang keempat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi masalah adalah Nabi mengajarkan kepada kita menghindari 3 hal. Menghindari 3 hal. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu pernah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimanakah memperlakukan seorang istri. Yang pertama Nabi katakan, antut'imaha idza ta'imt. Kamu memberi makan
sesuai dengan apa yang kamu makan. Artinya jangan sampai seorang suami, ini buat para suami yang ini, ketika dengan orang lain, sama temannya dia royal, dia traktir, tapi sama istri dan keluarganya pelit. Nggak boleh begini. Kata Nabi SAW, kau beri makan sebagaimana engkau makan. Yang kedua, wataksuha idak tasaid. Kamu beri pakaian seperti yang kemampuanmu untuk memberi pakaian. Jangan sampai yang suami senangnya pakaian yang branded, istrinya aduh sederhana banget. Jangan. Ya. Perlakukan dia juga dengan baik. Ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana pesan Nabi ketika terjadi masalah. Yang pertama adalah wala tadribil wajha. Walaupun kesel, jangan sampai mukul. Kalaupun mukul, jangan sampai wajah. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, kalaupun mukul maka dorban ghairu mubarrah. Ya, pukulan yang tidak berbekas. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Ya. Yang kedua kata Nabi SAW adalah wala tuqabbih. Ya. Jangan kemudian menjelek-jelekan. Ya. Ini yang kemudian harus dijaga. Emang dasar keturunan anu misalnya, emang dasar orang ini, jangan wala tuqabbih. Ya. Ini jangan sampai terjadi kekerasan verbal dalam rumah tangga. Dan saat pandemi sekarang ini, ketika suami banyak di rumah, working from home, banyak terjadi hal ini. Yang kedua kata Nabi wala tuqabbih. Yang ketiga adalah pesan Nabi adalah wala tahjur illa fil bait. Kalaupun kita ingin ngedidik dia, ngeboikot artinya adalah kita diem-dieman, maka di rumah saja. Ini pesan Nabi SAW bahwa ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, jangan mudah untuk melibatkan orang ketiga dalam rumah tangga kita. Jangan mudah. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika kita gampang untuk kemudian cerita sama orang, aduh, justru akan memperkeruh daripada rumah tangga kita. Coba Bapak Ibu buka dalam kitab Sahih Bukhari, bagaimana kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadisnya sahih Bapak Ibu ya. Bagaimana kisah tentang istrinya Nabi Ismail. Jadi saya cerita di sini sedikit bagaimana hadis itu. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kangen dengan anak dan istrinya. Kangen dengan Ismail dan Hajar. Saat itu umur Nabi Ibrahim udah 90 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan, udah tua umurnya 90 tahun. Dan Nabi Ibrahim itu tinggalnya di Palestina. Dari Palestina ke Mekah sekitar 1000 km. 1000 km. Ya. Udah umur 90 tahun, perjalanan jauh. Ya. Nabi Ibrahim bilang sama istrinya Sarah bahwa dia pengen ngunjungin istri dan anaknya. Maka udah tua, perjalanan jauh seperti itu, nyampe ke Mekah, Nabi Ibrahim buru-buru, ya, buru-buru dia untuk ke rumah anaknya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, ketika Nabi Ibrahim ke rumah anaknya, yaitu Ismail, ternyata kata istrinya, jadi dibukain pintunya, dan menantunya ini, istri Ismail nggak tahu bahwa itu adalah ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Dia nggak tahu. Ditanya, di mana suamimu? Ya, dijawab bahwa suaminya sedang bekerja. Pekerjaan Nabi Ismail adalah berburu. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, wa kaifa aishuki? Bagaimana kehidupanmu? Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mantunya ini, istrinya Nabi Ismail, belum kenal dirinya itu adalah mertuanya. Langsung dia cerita. Ya. Bagaimana istrinya Ismail mengatakan, nahnu fi dhiqin wa syiddah. Kita hidupnya susah, sengsara. Maaf kalau kata orang Betawinya, belangsak. Kurang lebih begitu. Itu Nabi Ibrahim terpukul luar biasa. Dia habis perjalanan jauh, capek, udah tua, tapi karena kangen sama anak dan mantunya, dia langsung temuin. Ternyata didapatkan menantunya ini, sama orang asing aja dia mau cerita bahwa rumah tangganya itu susah, hidupnya penuh dengan keprihatinan. Tadi saya katakan satu kata dalam bahasa Betawi itu yang menggambarkan itu belangsak, kurang lebih begitu. Itu bisa dibayangkan, aduh terpukul hati Nabi Ibrahim.
Maka dia mengatakan kepada istrinya Ismail, apabila suamimu pulang, faqra'i alaihi salam, sampaikan salam kepadanya. Dan pesanku kepadanya, an yughayyira atabata babi. Dan pesanku kepadanya untuk menukar palang pintunya. Ismail pulang, dapat kabar dari tetangga, tadi kayaknya ada tamu. Ya. Kemudian ditanya kepada istrinya, hal ja'aki ahad? Tadi ada yang datang apa enggak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata istrinya itu bilangnya begini, bala, ja'ani syaikhun ajuz. Tadi datang ada aki-aki, udah tua bener, nanya sono sini. Jadi memang orangnya nggak sopan. Ya. Kemudian kata Nabi Ismail, apakah dia berpesan sesuatu? Ya. Kata istrinya, iya. Dia berpesan agar engkau menukar palang pintumu. Apa kata Nabi Ismail? Dzaka abi. Tahukah engkau yang tadi kau katakan aki-aki, kakek-kakek yang nanya sono sini, itu adalah ayahku. Dan pesan dia agar aku menukar palang pintu adalah aku diminta untuk menceraikan dirimu, maka aku ceraikan dirimu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Jadi kembali bahwa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika menghadapi masalah rumah tangga, Nabi berpesan hindari 3 hal. Ya. Jangan sampai mukul. Yang kedua, jangan sampai dijelek-jelekan. Aduh, ya. Jaga psikis daripada istri kita. Ya. Apalagi kalau di depan anak. Yang ketiga, jangan sampai ngebuka masalah ini kepada orang lain. Ini juga kepada para istri, mohon maaf ibu-ibu. Ya. Jangan gampang cerita sama orang tuanya. Jangan gampang cerita sama ipar. Jangan gampang cerita di media sosial. Ya. Punya suami sih sama aja bohong. Susah juga. Aduh, jangan ya Allah. Subhanallah. Hindari 3 hal ini. Nih, karena waktu ya. Yang berikutnya adalah ya ini dia. Pentingnya takwa pada saat terjadi masalah rumah tangga. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, coba deh surat At-Tolak yang tadi Allah ceritakan di ayat pertama tentang masalah Nabi dengan istri Nabi SAW tentang masalah komunikasi, ya. Itu di surat At-Tolak banyak benar Allah sebutkan kata takwa. Ya. Bahkan berulang-ulang di ayat pertama Allah katakan wattaqullaha rabbakum. Di ayat kedua wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi banyak Allah sebutkan takwa seolah-olah Allah ingin mengatakan Bapak, Ibu, ketika kita ada masalah dalam rumah tangga, sebelum cerita ke yang lain-lain, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan masalah kepada hamba. Allah yang punya solusinya. Ya, 2 pekan lalu saya katakan masalah itu bisa orang tua, bisa anak, bisa ekonomi, bisa macam-macam. Adu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, sedikit nih ada sekedar tulisan, ya, bukan salah memilih. Seringkali kegagalan dalam rumah tangga bukan karena salah memilih pasangan hidup. Karena kenapa? Orang yang berniat membangun cinta itu nggak akan mudah kecewa dan terluka. Karena bagi dia ujian itu untuk menambah kemuliaan. Dia yang ingin membangun cinta nggak mudah putus asa. Kenapa? Karena dia yakin doa bisa mengubah takdir dan kehidupan. Membangun cinta memang tidak mudah. Tapi jika lillah, insya Allah indah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kembali saya katakan bahwa Nabi SAW sebagai tauladan bagi kita juga pernah mengalami masalah dalam rumah tangganya. Dan karenanya saya katakan setiap rumah tangga pasti memiliki masalah. Termasuk saya, termasuk hadirin. Maka pada sesi ini kita membahas tadi bagaimanakah Nabi SAW menyelesaikan masalah rumah tangganya. Yang pertama adalah tadi Nabi itu tenang dan tetap menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Begitu juga tadi saya ceritakan cukup panjang tentang cemburu. Ada cemburu yang positif, ada cemburu yang negatif. Kenapa terjadi cemburu? Ya. Yang kedua adalah memperlakukan istri dengan baik. Yang ketiga berusaha mencari solusi, bukan kemudian menonjolkan ego dan terus menyalahkan pasangan. Tidak, bagaimana kemudian mencari solusi. Yang keempat, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Nabi berpesan untuk menghindari 3 hal. Jangan menjelek-jelekan, jangan melakukan kekasaran, jangan kemudian melakukan kekerasan dengan verbal, mengancam, menjelekkan. Yang kedua kata Nabi, jangan mukul.
Yang ketiga adalah jangan sampai kemudian masalah rumah tangga begitu mudah kita ceritakan sama orang luar. Yang ketiga adalah betapa pentingnya kita terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika khususnya menghadapi masalah dalam rumah tangga. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kembalikan ke Pak Farhat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau tanya bagaimana cara menghadapi suami yang temperamen dan suka memakai kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Yang pertama adalah saya ikut simpati kalau memang suami Mbak itu temperamen dan suka menggunakan kekerasan dan kekasaran. Yang pertama adalah coba cari suasana yang nyaman, ya. Coba cari suasana yang nyaman. Sambil jalan, saya lihat yang bertanya dari daerah Serdang, Kemayoran. Coba deh ke Masjid Akbar di Kemayoran, lihat ondel-ondel, ya, cari makanan, ya, kerak telur kayak apa, sambil ngobrol nyantai. Kemudian kita ajak ngobrol tentang suami. Misalnya, Mas, tahu nggak kamu itu kalau marah anak-anak pada takut, ya. Termasuk aku juga. Nah, itu coba masukin kalimat-kalimat begitu, ya. Atau kemudian, Mas, aku dapat ini nih, tulisan, aku dapat ini, ya, itu bisa disampaikan kepada suami. Ya. Yang kedua, kalau masih terus, maka coba cari pihak ketiga, tapi yang amanah, untuk kita libatkan dalam masalah rumah tangga kita. Ya. Tapi orang yang amanah, untuk kemudian menasehati kepada suami kita. Kalau suami kita bilang, ngadu-ngadu loh sama orang luar, misalnya, ya kita bisa sampaikan, soalnya abang kan waktu itu udah ada ingetin, tapi masih ini. Coba ajak pihak ketiga untuk kemudian. Yang ketiga, saran saya adalah bagaimana dekatkan suami kepada agama. Dekatkan suami kepada agama. Sehingga kemudian bisa lebih tersalurkan kesibukan dia dengan hal-hal yang religius. Yang keempat adalah jangan lupa tetap doakan kepada suami kita. Saya kira itu. Oh, ini pertanyaan, adakah doa yang bisa melembutkan hati? Ada ya, doa ta'liful qulub, bagaimana kita minta agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hatinya. Saya kira itu. Yang kedua dari Mazaya. Ya. Ustadz, apakah boleh istri ngedumel, ngomel dalam hati apabila melihat ada yang tidak pas dengan perilaku suami karena istri tidak berani bicara, khawatir takut marah suaminya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, boleh saja, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, saya ingin katakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi SAW itu saling tahu. Aisyah mengatakan, aku tahu kalau Nabi sedang tidak suka, kalau Nabi sedang marah. Ya. Pertama, Nabi itu diam. Nabi itu kalau marah tuh diam. Sehingga kata-kata yang keluar itu nggak menyakitkan. Yang kedua, kata Aisyah, kalau sedang tidak suka, cara manggilnya itu beda. Nabi kalau lagi senang, itu manggil Aisyah dengan, ya Humairah, wahai yang memerah pipinya. Tapi kalau Nabi lagi marah, Nabi manggilnya ya Aish, singkatan dari Aisyah. Tapi Aish juga masih panggilan yang bagus, yaitu wahai yang hidup. Nah, jadi boleh ya, terlihat. Nabi juga mengatakan begitu. Aku juga bisa tahu Aisyah kalau hatinya sedang bahagia atau hatinya sedang kesel. Aisyah kalau hatinya lagi bahagia, maka dia bersumpah itu dengan mengatakan warabbu Muhammad, demi Allah Tuhannya Muhammad SAW. Tapi kata Nabi SAW, Aisyah kalau lagi kesal, itu dia nggak bilang demi Tuhan. Dia mengatakan, warabbu Musa wa Harun. Demi Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, itu kurang lebih begitu. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Jadi boleh. Nah, ibu, setelah kemudian suasana rileks, maka kekesalan ibu itu disampaikan. Tapi calling down dulu, jangan saat itu. Tadi saya katakan, ketika suasana enak, kita lagi jalan sambil ini ya, kita ngobrol, Pak, kamu tuh mestinya gini, anak-anak gini dan lain sebagainya. Ya coba ya. Jadi suami itu bisa tahu akan kekhilafan dan ini hanya diri dia. Baik. Kemudian apakah ngedumel itu perilaku marah? Ya, tadi saya katakan boleh ya. Tapi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, salah satu yang jadi catatan saya ketika masalah rumah tangga Nabi berkaitan dengan komunikasi adalah ya, ini mohon maaf. Jangan sampai kemudian saling sahut.
Ketika suami menasehati, istri nyeletuk, itu aduh, mohon maaf, walaupun di Amerika lagi musim dingin, tapi ngebul nih kepala. Ketika istri nggak nyautin sih, tapi nyeletuk. Ya nggak gitu juga kali. Itu kan, waduh, subhanallah gitu ya. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa coba lebih diam. Begitu juga seorang suami, ketika istrinya lagi marah, coba diam. Karena kenapa? Kalau sama-sama beradu omong, waduh, ini yang sering terjadi kemudian pecah dalam rumah tangga. Ya. Yang berikutnya dari Nur Saidah, ya. Ini Nur Saidah ini ingin recordingnya, ya. Nanti saya tadi ini kan, ya. Mas saya udah. Udah ya. Kemudian ini ada yang pribadi, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkaitan ini karena pribadi, ada seorang bunda yang cerita suaminya itu maaf, sholatnya masih on off. Ya, bagaimana ini? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mohon maaf, untuk sholat dia merupakan apa istilahnya standar yang paling minimum dari seorang muslim. Ya. Jadi standar yang paling minimum dari seorang muslim itu sholat. Ya, saya bukan menyepelekan, tapi kalau suami nggak pernah sholat malam, kalau suami nggak pernah puasa sunnah, it's okay lah masih kita nikah. Tapi kalau suami untuk ibadah yang wajibnya on off, nah maka ini perlu menjadi perhatian besar. Ya. Yang pertama, saran saya adalah bangun suasana komunikasi yang nyaman, sehingga suami itu bisa jujur dengan kita. Kita yang memulai misalnya, Assalamualaikum Mas, lagi apa? Udah makan siang belum? Aku baru selesai sholat zuhur nih. Mas udah belum? Nah itu jadi langsung bukan kita kayak tim investigasi yang nanya, Mas udah sholat belum? Sholat dulu. Enggak, tapi dengan bahasa yang nyaman dan diawali dengan kita, ya, makan dulu Mas, udah siang. Oh iya, ngomong-ngomong, aku baru aja sholat nih. Doain Mas dan anak-anak. Mas udah sholat belum? Nah gitu, itu enak. Jadi suami bisa, oh iya gitu ya. Kalau dia udah jujur, misalnya belum, sholat dulu Gih. Nanti keburu masuk misalnya. Atau apalah gitu ya. Bahasa yang enak. Jadi yang pertama adalah bangun suasana yang kondusif sehingga kemudian suami itu mau terbuka dan jujur dengan kita. Yang kedua, Bunda, ya, coba ajak ke pengajian agar kemudian hatinya tersentuh, ya, sehingga kemudian terbuka, Allah berikan hidayah kepadanya. Yang ketiga, carikan bacaan-bacaan, ya. Apakah tulisan-tulisan sehingga kemudian kita share ke WA-nya, ya, atau apa. Yang keempat, bagaimana suasana di rumah. Jadi suami misalnya sekarang lagi working from home, ya kita ajak Mas jemaah yuk. Atau misalnya maghrib, isya itu kan bisa di rumah. Ya. Jadi yang at least yang kita pantau itu zuhur dengan asarnya, subuh di rumah, demikian. Ya. Ada 4 hal yang saya sampaikan untuk solusi bagi maaf suami yang masih on off dalam. Yang berikutnya dari Pak Abdul Khalik, Ustaz mohon izin, mana yang benar dalam memberikan nafkah uang? Istri dijatah kebutuhan, apakah dijatah setiap hari? Apakah diserahkan semua uang kita untuk mengaturnya? Ya, terima kasih Pak Abdul Khalik atas pertanyaan bagus. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tidak ada aturan yang baku tentang hal ini. Ya. Kalau Bapak Ibu belajar tentang fikih nafkah, maka besarannya nafkah juga ada beberapa mazhab, ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan bahwa nafkah itu yang pertama ya sesuai kebutuhan istri. Nah, istri butuhnya berapa? Dan harus beda antara di Jakarta misalnya. Jangan sampai kemudian di Jakarta katakanlah untuk hidup 2 juta cukup. Pas kemudian pindah ke LA, mah nih 2 juta. Nggak, di LA 2 juta nggak nyampe $200, nggak cukup. Ya. Nah ini jadi ada yang mazhab pertama adalah sesuai dengan kebutuhan istri. Yang kedua, ya, itu mazhab yang kedua melihat dari kemampuan suami. Nggak bisa kalau kemudian hanya berdasarkan kebutuhan istri, tapi lihat kemampuan suami. Nah, pandangan yang ketiga itu di-combine, dicampur. Jadi untuk misalkan apakah istri dijatah per hari atau dijatah per bulan, itu bagaimana komunikasi dengan pasangan saja, Mas Abdul Khalik. Kalau misalnya istri
tipikalnya yang bisa ngatur misalnya. Ya dia hitung listrik, air, gas, ya, atau misalnya internet, kemudian bayaran anak-anak, jadi total jebret misalnya sekian. Ya udah mah ini ya. Nanti kalau ada keperluan-keperluan di luar dari yang itu, ya berarti dari suami. Misalnya buat kondangan, kalau di Jakarta itu buat takziah, ya kan banyak tuh yang begitu-begitu. Jadi kembali bahwa tidak ada aturan baku, coba untuk dibincangkan. Sebagaimana tadi saya katakan, untuk besar kecilnya nafkah, itu ada 3 mazhab. Ada mazhab yang pertama, dilihat dari kebutuhan istri, mazhab yang kedua, dilihat dari kemampuan suami, tapi saya cenderung kepada mazhab yang ketiga, yaitu jalan tengah antara dua ini, yaitu antara kebutuhan dan kemampuan suami. Kalau kemampuan suami lebih dari kebutuhan istri, ya berarti diberikan semuanya. Tapi kalau ternyata kebutuhan istri 3 juta, ya kemampuan suami 2 juta, ini dibicarakan. Saya kira demikian. Kemudian, Ustadz boleh diulang poin 1, poin 2 dalam menghadapi masalah rumah tangga. Poin yang pertama adalah Nabi SAW dalam menghadapi masalah rumah tangga itu tenang dan menggunakan kata-kata yang baik. Ya. Nah, ini penting tadi saya katakan. Ketika ada masalah itu jangan langsung panik, kemudian emosi. Nah, yang kedua, Nabi SAW itu ketika menghadapi masalah rumah tangga adalah ya, memperlakukan istrinya dengan baik. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bisa dibayangkan ini wanita sudah di rumah suami, dia bisa menzaliminya dengan kata-kata, bisa memukulinya dengan tangan. Nah, ini oleh Nabi diwanti-wanti jangan demikian. Jadi tetap memperlakukan dengan baik. Kemudian Ustadz, kemana sebaiknya kita diskusikan masalah rumah tangga selain kepada Allah? Bisakah kita diskusikan dengan wali? Bisa. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan kriteria. Kriteria dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bijak dan berilmu. Ya. Bisa itu wali kita, bisa itu di luar wali kita, tapi intinya adalah orangnya bijak, amanah, ya. Karena dia punya kode etik. Dia tidak boleh untuk kemudian menyampaikan masalah rumah tangga kita kepada orang lain. Dan yang kedua adalah yang berilmu, sehingga kemudian bisa memberikan masukan-masukan yang berdasar, ya, penuh dengan hikmah kepada kita. Ya. Bisa wali, bisa juga selain daripada wali kita. Kemudian istri mempunyai penghasilan, bagaimana uang itu tercampur dengan uang suami? Karena uang penghasilan suami diserahkan semuanya mengaturnya, karena saya pernah baca hadis bahwa uang itu bukan uang suami. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, kalau kita berbincang tentang harta istri, maka ada 3 komponen yang dia memang harta istri. Yang pertama adalah warisan, dia dapat warisan dari mak bapaknya, itu memang harta dia. Yang kedua adalah mas kawin. Kalau seorang suami pernah memberikan mas kawin, ya, apakah cincin 5 gram atau 10 gram, itu udah jadi harta dia. Suami tidak bisa memaksa untuk menjual mas kawin kecuali dengan izin mereka. Dan yang ketiga adalah apa yang diperoleh oleh istri dengan pekerjaannya. Jadi apa yang diusahakan oleh istri itu memang hak istri. Cuma saya ingin mengatakan bahwa dalam hubungan suami istri jangan terlalu kaku. Maksudnya gini, jangan sampai istri kemudian mengatakan, ya ini kan uang aku mas, aku kerja ya aku dapat uang. Ya. Nanti kalau begini suami akan mengatakan, loh kamu kan bekerja karena izin aku. Ya, jadi akhirnya jadi nggak nyaman. Maka coba dirembukkan saja. Tapi yang pasti bahwa betul uang istri atau penghasilan istri itu adalah memang milik dia. Itu milik dia. Jadi alangkah bagusnya kalau kemudian bisa terpisah. Jadi jelas mana yang uang istri, mana yang kemudian uang suami. Kemudian sudah kayaknya ya? Masih ada lagi? Saya kira itu ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa Nabi SAW merupakan suri tauladan bagi kita, dan
Sunnah Nabi SAW itu bukan hanya masalah janggut Nabi, bukan saja masalah ibadah-ibadah mahdoh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi termasuk yang disunahkan kepada Nabi adalah bagaimana kita menghadapi masalah rumah tangga kita. Dan Nabi SAW adalah sebagai seorang manusia yang kita bisa mencontoh beliau. Dan ternyata beliau juga menghadapi masalah dalam rumah tangganya. Subhanallah. Tapi cara beliau menyelesaikan masalahnya memang sangat-sangat luar biasa. Saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah bahwa Ramadan tidak lama lagi. Dan saya juga mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, ayo kita berdonasi untuk Masjid At-Thahir. Bapak Ibu, subhanallah, kalau yang berada di Amerika, apalagi yang berada di Los Angeles, ini tempat base camp kita umat Islam Indonesia di Los Angeles. Bagi yang di luar Amerika, ini kesempatan untuk donasi. Bapak Ibu bisa bayangkan kita berdonasi ke sebuah masjid yang di tengah masyarakat yang non-Muslim. Bagaimana umat Islam nanti bisa sujud di situ, anak keturunan mereka belajar Islam, belajar Quran. Waduh, jadi amal jariah yang luar biasa. Karena itu saya mengajak khususnya kepada diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah, ayo kita perjuangkan Masjid At-Thahir ini sehingga kemudian bisa menjadi tempat ibadah bagi kaum muslimin yang ada di Los Angeles sehingga mereka bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Saya kira ini saya cukupkan dan saya kembalikan ke Pak Farhad. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kami pendamping hidup, beri kami pendamping hidup yang kekal hingga ke surgamu. Ya Allah, harmoniskan rumah tangga kami, rukunkan antara kami. Ya Allah, jagalah rumah tangga kami dari orang-orang zalim. Hindari rumah tangga kami dari godaan-godaan syaitan. Lahirkan dari rahim istri kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, jagalah akidah dan akhlak anak-anak kami. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami gemar baca Al-Quran, gemar ngafal Al-Quran. Anak-anak yang selalu menegakkan sholat, anak-anak yang taat padamu dan berbakti pada orang tuanya. Ya Allah, jadikanlah kami suami, jadikanlah kami ayah yang mampu mengemban amanah yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah kami istri atau ibu yang mampu mengemban amanah yang Kau berikan pada kami. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini. Sampaikan umur kami hingga ke bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara jamaah di Los Angeles dan juga di Amerika serta di mana saja ada di antara mereka yang saat ini sedang sakit, berikanlah kesembuhan kepada mereka ya Allah. Kembalikanlah mereka kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, yang ada di antara jamaah yang hadir yang dalam keadaan sedih, gembirakanlah mereka. Sekiranya ada masalah, berikanlah kemudahan dalam masalah mereka. Seandainya ada yang punya hajat, ya Allah, mudahkanlah mereka menyelesaikan hajatnya. Allahumma ya Allah, angkatlah pandemi dan wabah ini dari negeri kami. Angkatlah penyakit ini dari negeri kami dan negeri-negeri yang lainnya. Amin ya Rabb. Kami rindu pengajian di masjid. Amin ya Rabb. Kami rindu berjamaah di masjid. Kami rindu silaturahim dengan teman-teman kami, dengan orang tua kami. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bi fadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin. Amin ya Rabbal alamin.